apakah betul agensi-agensi di Indonesia itu yang tentu banyak dan punya kepentingan yang beragam itu bisa direduksi menjadi pihak-pihak yang menerima saja. Tidakkah ada dialog di situ antara pihak-pihak di antara kedua negara? Di saat yang bersamaan, saya juga ragu apakah pihak-pihak yang berasal dari Jepang itu semuanya bergerak sesuai dengan kepentingan nasional yang sifatnya politis. Pada dasarnya sekali, apa yang ingin saya sampaikan adalah untuk melihat kompleksitas dari hubungan kedua negara, melihat dari berbagai perspektif. Saya juga tidak menolak bahwa ada sisi diplomatisnya tentu, ada sisi bisnisnya tentu, tapi bahwa hubungan-hubungan yang terjadi di akar rumput kok saya rasa terkadang agak sulit dijelaskan sesimpel itu. Oke, sekarang kita masuk ke sepak bolanya nih Mas. Ini kalau kita ngomongin tentang sepak bola antara Indonesia dengan Jepang itu, apakah kita bisa bilang bahwa dimulai melalui Asia Strategi dari J-League tahun 2012 atau bagaimana? Jadi saya perlu jelaskan juga bahwa tadi saya menjelaskan mengenai masuknya berbagai produk budaya Jepang ke Indonesia, Asia Tenggara dari 2010-an. Nah, ini juga bisa dilihat dari sepak bola, tidak sebagai produk tapi hubungan-hubungan mulai terjalin, misalnya di gambar ini ya. Ini saya ambil dari J-League. Datanya udah agak lama ya, 2,5 tahun yang lalu, tapi ini adalah jumlah pemain dari Asia Tenggara yang direkrut oleh klub-klub J-League. J-League adalah liga sepak bola profesional putra Jepang. Di sini sih sampai tahun 2023 ada 4 orang ya, angkanya sudah bertambah sedikit. Terus kita jadi bertanya-tanya kan, apa nih yang terjadi? Kok tiba-tiba banyak direkrut? Sebelumnya ada ya, tahun 80-an tuh Indonesia ada pemain timnas Indonesia, Ricky Yakobi gitu, pernah dia main ke Jepang. Tapi jumlahnya sekarang juga jumlahnya nggak banyak. Tapi dibandingkan dulu, jumlahnya sekarang tentu jauh lebih banyak. Dan di luar itu yang jadi perhatian adalah sorotan medianya tuh jadi banyak. Misalnya mungkin Mas Adi, teman-teman sekalian ingat tahun 2022 menjelang akhir pandemi, ada pemain muda Indonesia ya, Pratama Arhan direkrut ke klub namanya Tokyo Verdy. Di waktu itu di Liga 2 Jepang J2. Kita bisa lihat sorotan medianya sedemikian dahsyat. Di Indonesia juga demikian, saya rasa di Jepang juga demikian. Dan bisa juga dilihat dari sisi diplomatis, dilihat dari misalnya si Arhan ini ketika menjelang keberangkatan ke Jepang dapat reception di Kedubes Jepang di Indonesia di Jakarta. Sampai di Tokyo ada reception juga oleh Kedubes Indonesia di Tokyo. Jadi kita bisa lihat berbagai sisi di sini ya. Nah, si Asia Strategi itu sendiri seperti tadi Mas Adi sudah sebutkan adalah sesuatu yang dimulai oleh J-League untuk ditulisnya ada dua hal sih. Yang pertama ini kutipan langsung ya. Misalnya diterjemahkan. Oh, ini kutipan langsung ya? Ini kutipan langsung. Oke. Jadi dibilangnya adalah untuk menaikkan level sepak bola Asia. Oke. Satu lagi adalah untuk berkontribusi kepada ekspansi pasar sepak bola Asia. Jadi dari tujuan yang ditetapkan oleh J-League sendiri pun ini kita nggak ngomongin dokumen yang tersembunyi. Ini memang ada. Ini available online di website. Kita bisa lihat multidimensionalitas dari sini. Jadi ada sisi sepak bolanya, ada sisi bisnisnya. Kalau kita lihat dari si contoh Arhan, itu juga ada sisi diplomatisnya, bagaimana kedubes kedua negara itu terlibat di situ. Kalau kita lihat ada contoh-contohnya ya, selain transfer pemain, bentuk-bentuk implementasi dari Asia Strategy yang banyak diliput adalah misalnya pertandingan-pertandingan persahabatan. Tahun 2018 misalnya, Mas Adi ikutan juga nggak ya? Ini ada ini ya, J-League Asia Challenge. Ini misalnya pertandingan antara Bayangkara FC, juara Indonesia pada saat itu tahun 2018, melawan FC Tokyo. Ini
gitu. Saya rasa Japan Foundation juga terlibat di sini. Betul, betul. Lalu pertandingan-pertandingan seperti ini atau turnamen-turnamen seperti ini bisa dilihat juga di negara-negara ASEAN lain ya, Asia Tenggara lain, Thailand, Vietnam. Kemudian kita bisa lihat juga bagaimana seperti tadi saya bilang, konten-konten media sosial jadi marak di sini. Kalau Mas Adi, teman-teman sekalian perhatikan waktu Arhan datang, itu sampai misalnya dibikinkan bukan channel khusus tapi serial khusus di YouTube resminya si klubnya Arhan waktu itu misalnya di situ tertulis ya ada diary Arhan, ada bahasa Jepangnya Arhan Niki episode 1 ini kayaknya cuman ada episode 1 aja sih karena akhirnya nggak lama juga dia ada di situ, tapi kita bisa lihat gimana Asia strategi ini kemudian memberikan sorotan yang demikian besar kepada pemain Asia Tenggara yang sebenarnya sebagian besar tuh nggak banyak bermain juga. Ini seperti Arhan pada akhirnya nggak dapat kesempatan bermain yang banyak. Ya banyak dijelaskan sebagai yaitu memang murni persaingan aja sih. Maksudnya persaingan di lapangan dengan rekan-rekan seklubnya. Tapi terus kan kemudian kita juga jadi perlu bersikap kritis terhadap misalnya dengan pemain yang seperti itu tapi sorotan medianya sedemikian besar apa nih? Maka tidak mengherankan kalau terus Mas Adi lihat di akhir-akhir masanya Arhan di Tokyo Verde itu 2022 sampai 2024 ada banyak yang bilang Arhan tuh cuma dibawa ke sana sebagai brand ambassador gitu misalnya. Publicity stunt lah intinya. Terus ini pemain Indonesia nggak usah ke Jepang lagi gitu kan cuma digunakan sebagai itu. Sebenarnya saya rasa ini menjelaskan multidimensionalitas lagi dari hubungan Jepang Indonesia melalui olahraga dalam hal ini sepak bola ya. Jadi ini memang dari awal tidak pernah murni satu olahraga, selalu ada sisi bisnisnya, ada sisi diplomatisnya juga. Tidak mengherankan juga kemudian muncul studi-studi kritis yang menyebutkan Asia strategi dan implementasinya itu sebagai bentuk dari diplomasi atau soft power gitu. Atau studi-studi yang berfokus kepada sisi bisnis. Bilang bahwa ini sih strategi bisnis gitu. Saya bisa memahami studi-studi itu sebagai sesuatu yang mengambil perspektif pihak otoritatif sepak bola, misalnya klubnya gitu misalnya. Lalu kadang-kadang pemerintah juga gitu. Cuman pada kali ini saya mau kasih contoh juga, contoh yang lain yang mungkin akan membuat kita berpikir ulang tentang cara pandang simplistik terhadap hubungan Jepang Indonesia. Contoh-contoh ini mungkin bukan sesuatu yang tingkat publikasinya misalnya seperti transfer pemain atau pertandingan persahabatan atau konten-konten media sosial ini. Jadi hari ini saya ingin berfokus kepada sekolah sepak bola Jepang yang ada di Indonesia. Sebenarnya lokasinya nggak jauh dari Japan Foundation ini. Saya ingin bicara lebih jauh mengenai sekolah sepak bola namanya Shonan Bellmare Indonesia. Kalau di gambar ini kita bisa lihat ya gimana pemain-pemain Indonesia yang dibawa ke Jepang sepanjang dekade 2010-an sampai 2020-an. 2010-an ada 2 orang ya, Irfan Bahdim dan Stefano Lillipali. Lalu 2010-an udah habis itu. Lalu kemudian 2020-an mulai marak lagi. Di sisi sepak bola putra, J-League itu sepak bola putra ya. Arhan tadi saya sebutkan ya, lalu ada Justin Hubner 2024, kemudian 2025 ada Sandy Walsh juga ke sana. Yang menariknya 2023 Zahra pemain timnas putri kita juga bermain di Cerezo Osaka sampai 2025. Nah, terus kan kita juga jadi pertama penasaran ya, kenapa 2020 nih sedemikian aktif. Jadi banyak juga orang yang akhirnya sekarang membuat, kalaupun bukan kajian tapi misalnya komentar-komentar kritis bahwa ini sih dijadikan brand ambassador gitu. Mungkin aja sih ya, maksudnya karena klub sepak bola kan ada sisi bisnisnya dong. Nanti saya akan bawakan contoh yang akan membuat kita mungkin agak memikirkan kembali hubungan Indonesia-Jepang melalui sepak bola dari sisi yang lainnya.
Kayaknya setelah ini ya ini yang tadi saya sampaikan ya, melihat contoh-contoh yang high profile tadi, transfer pemain, pertandingan-pertandingan persahabatan, jadi banyak orang yang akhirnya membuat pemahaman bahwa ini tuh faktor bisnisnya yang lebih besar gitu misalnya, atau ini tuh sebenarnya bentuk diplomasi. Kalau diplomasi itu maksudnya apa ya, cara untuk mempengaruhi pihak lain gitu ya. Saya tidak menampik itu sih, tapi ada contoh-contoh lain yang akan membuat kita bukan menolak ini, tapi menambah dimensi dari hubungan Indonesia-Jepang melalui sepak bola. Nah, ini gambarnya ya. Jadi di luar contoh-contoh yang saya sebut high profile tadi, ada contoh-contoh yang sorotan misalnya publikasi medianya tidak sedemikian besarnya, tapi saya rasa cukup signifikan untuk membuat kita berpikir ulang. Ini adalah dua contoh sekolah sepak bola yang diselenggarakan oleh klub-klub J-League di Indonesia. Yang sebelah kiri itu ada coaching clinic, tapi yang pendek-pendek itu 2 hari, 3 hari, sehari bahkan ya. Yang menarik tuh ada juga yang jangka panjang, yang sebelah kanan ini. Ini yang akan saya fokuskan pada kesempatan ini. Kalau kita lihat di berikutnya ya, ini jadi saya akan cerita tentang Shonan Bellmare Indonesia. Shonan Bellmare itu adalah klub J-League dari Prefektur Kanagawa. Sudah saya rasa kalau orang suka sepak bola dari dekade 90-an di Indonesia mungkin pernah dengar namanya, karena tahun 98 99 itu ada perpindahan pemain Jepang Tanaka Hidetoshi ke Liga Italia, ke klub namanya Perugia, itu dari Bellmare Hiratsuka. Ini bentuk sebelumnya dari Shonan Bellmare. 2020 Januari itu Shonan Bellmare Indonesia buka, langsung pandemi.